Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagian latar belakang. Era digital ini telah mengubah cara kita bertransaksi. Salah satunya adalah dengan munculnya dompet digital seperti Dana. Dompet digital ini menawarkan kita kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi yang menggantikan metode pembayaran tradisional. Dana, sebagai salah satu aplikasi terkenal di Indonesia, telah berhasil memikat banyak pengguna dengan layanan keuangan digital yang inovatif. Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga membawa tantangan tersendiri bagi Dana, seperti adanya persaingan yang ketat dan tuntutan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Bagian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan utama Dana. Dana bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia beralih dari transaksi tunai ke digital. Selanjutnya, Dana juga ingin memfasilitasi masyarakat dalam mencapai tujuan finansial mereka melalui berbagai layanan keuangan yang mudah diakses. Yang kedua adalah target pengguna. Target pengguna dari Dana adalah individu termasuk generasi muda yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun yang lebih terbuka terhadap teknologi digital dan juga masyarakat umum yang membutuhkan kemudahan transaksi sehari-hari. Selain itu, Dana menargetkan pelaku UMKM untuk memberikan solusi pembayaran yang efisien dan aman, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka. Yang terakhir adalah fungsionalitas dalam konteks bisnis. Terdapat 4 fungsionalitas Dana dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah solusi pembayaran komprehensif. Dana menyediakan berbagai fitur pembayaran, mulai dari transaksi sederhana hingga solusi yang lebih kompleks seperti virtual account. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Dana membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan menyederhanakan proses pembayaran dan integrasi sistem yang mudah. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Dana menawarkan fleksibilitas dalam menerima pembayaran, baik secara online maupun offline melalui fitur pembayaran QR. Yang terakhir adalah penghematan biaya. Fitur transfer antar bank gratis memungkinkan bisnis menghemat biaya transaksi. Nah, kita masuk ke bagian isu. Nah, karena Dana ini tuh aplikasi e-wallet yang terkemuka di Indonesia, mereka juga punya beberapa isu yang menghambat kinerja kerja mereka. Nah, di antara lainnya tuh ada isu manajemen, isu teknologi, sama isu organisasi. Nah, kita mulai dari isu manajemen. Nah, manajemen Dana itu tuh harus ditingkatin lagi komunikasi antar timnya dengan menggunakan platform kolaborasi yang terintegrasi seperti software manajemen proyek. Nah, selain itu, Dana juga dapat membantu mengembalikan kepercayaan konsumen dengan menetapkan jadwal peluncuran yang realistis melalui analisis risiko yang matang. Nah, kita lanjut ke isu teknologi. Nah, pengguna sering mengalami masalah teknis seperti gangguan server atau kesalahan transaksi yang dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menyebabkan kekesalan. Ketika aplikasi mengalami gangguan server, pengguna mungkin tidak dapat mengakses fitur-fitur penting kayak seperti pembayaran, terus kayak meriksa saldo mereka yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi si konsumen ini. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu isu organisasi. Nah, budaya kerja yang ada di Dana sangat mempengaruhi proses pengembangan aplikasi, di mana budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas aplikasi yang dikembangkan. Sebaliknya, budaya yang kaku atau penuh tekanan dapat menghambat kreativitas dan menurunkan semangat kerjanya. Nah, mungkin dari isu seperti itu bisa lanjut ke nextnya. Terima kasih. Untuk solusi dari aplikasi Dana tersebut memiliki 4 unsur. Yang pertama dari pemasaran. Dana dapat meningkatkan adopsi, retensi, kepercayaan pengguna melalui edukasi, promo, personalisasi, dan kolaborasi strategis dengan brand maupun perusahaan lain.
Untuk dari keuangan, Dana dapat meningkatkan kepercayaan dan pengelolaan keuangan melalui transparansi, pelacakan keuangan, dan otomasi faktur. Dari SDM, Dana dapat meningkatkan efisiensi HR melalui rekrutmen berbasis teknologi, pelacakan kehadiran, dan penggajian otomatis. Dan untuk operasional sendiri, Dana dapat meningkatkan efisiensi per operasional dengan teknologi logistik, manajemen inventaris, dan inovasi digital yang terkini. Implementasi dan dampak. Nah, untuk implementasi pada aplikasi Dana, yaitu yang pertama pengembangan teknologi, yang dimana aplikasi Dana menggunakan teknologi seperti cloud computing, big data, serta AI untuk mendukung skalabilitas serta keamanan layanannya. Kemudian, terdapat fitur utama. Yang pertama, transaksi digital, yaitu pembayaran non-tunai, lalu pembayaran QRIS, serta manajemen keuangan. Nah, kemudian terdapat target penggunanya, yaitu pada generasi muda antara usia 18 sampai 35 tahun yang sangat akrab dengan teknologi. Kemudian untuk UMKM yang menggunakan pembayaran non tunai serta konsumen umum. Nah, kemudian terdapat kolaborasi strategis di mana Dana bekerjasama dengan merchant, platform e-komersi, dan institusi keuangan untuk memperluas ekosistem penggunanya. Nah, untuk dampak aplikasi Dana, yang pertama itu dampak digital ekonomi. Nah, yang pertama mendukung cashless society, di mana para pengguna mengurangi untuk menggunakan uang tunai. Lalu, meningkatkan inklusi keuangan, yang dimana memfasilitasi akses layanan keuangan terutama bagi individu tanpa rekening bank. Kemudian, keuntungan bagi pembisnis, yang dimana efisiensi operasional, mempercepat pembayaran, dan manajemen keuangan dengan fitur-fitur otomatis. Lalu, peningkatan penjualan, di mana adopsi pembayaran non-tunai dapat menjangkau target marketing lebih luas, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi secara non-tunai. Lalu, untuk keamanan finansial, di mana pengangguran resiko dari penggunaan uang tunai. Lalu terdapat tantangan teknologi, yang dimana keamanan data terancam atau dapat bocor. Lalu gangguan layanan, masalah teknis seperti server yang down, serta dampak sosial, yaitu bagi literasi digital, yang dimana dapat meningkatkan pemahaman mengenai teknologi. Kemudian kemudahan hidup sehari-hari, yang dimana memudahkan transaksi dari belanja hingga pembayaran tagihan, serta isu yang perlu ditingkatkan. Isu yang perlu ditingkatkan yang pertama itu edukasi tentang keamanan pengguna aplikasi dan penanganan keluhan pengguna, khususnya terkait pengguna teknis atau saldo yang hilang. Dan kali ini saya akan menjabarkan rekomendasi-rekomendasi untuk aplikasi Dana. Jadi, Dana perlu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif, dengan fokus pada peningkatan keamanan data melalui enkripsi yang lebih kuat dan autentikasi multifaktor. Selain itu, meningkatkan layanan pelanggan dan menambahkan fitur pelacakan serta otomatisasi keuangan akan membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Juga bila terjadi phishing atau semacamnya, akan lebih mudah untuk dilacak. Strategi pemasaran yang efektif seperti program referral dan kolaborasi dengan influencer juga penting untuk menarik lebih banyak pengguna. Dengan langkah-langkah ini, Dana dapat memperkuat posisinya sebagai e-wallet terdepan di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.